Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan memberikan pembahasan pra-PTS kimia. Karena kemarin baru terbahas setengahnya, maka ini akan Ana berikan pembahasan dari soal yang sudah Ana taruh di Google Classroom. Selanjutnya nomor 8 ya. Asam asetat punya Ka sekian, larutan ini punya pH, hitung konsentrasi. Oke, berarti yang diketahui di soal adalah Ka-nya 10 pangkat min 5, pH-nya 6, maka yang ditanya adalah konsentrasi dari si asamnya. Jawab ya. pH ini kita bisa dapat konsentrasi H plusnya sebesar 10 pangkat min 6. Maka dia punya rumus konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma. 10 pangkat min 6 sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali Ma. Maka semua dikuadratin. 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 5 kali Ma. Jadi 10 pangkat min 7 sama dengan Ma. Oke, maka maka konsentrasi asamnya adalah 10 pangkat min. Lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 diketahui bahwa volume asam oksalat, volume H2C2O4 adalah 100 mili. Konsentrasinya belum diberitahu. Terus ada volume dari NaOH-nya 50 mili. Konsentrasi NaOH-nya 1 molar. Nah, A itu adalah valensi asam. Berarti lihat jumlah H-nya. Ada 2 ya. Atau ketika dia diionisasi, dia menjadi 2H plus C2O4 2-. 2H plus C2O4 2-. Maka jumlahnya ada 2H plus 2. Sedangkan B itu adalah valensi basa. Jumlah OH-nya hanya 1. Yang ditanya adalah konsentrasi dari H2C2O4. Oke. Titrasi. Titrasi ini punya rumus Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma-nya ditanya, volume asamnya 100 ml, valensinya 2, konsentrasi basanya 1 molar, volumenya 50 mili, valensinya 1. Maka konsentrasi asamnya adalah 0,25 molar. Nih kita dapatkan. Oke. Nomor 10. Di situ kalian suruh tentukan sifat garamnya. Dari yang pertama itu MgCl2. MgCl2 ini terbentuk dari Mg2 plus Cl- nya kan? Di sini ada 2 Cl-. Oke, ada tambahan H2O-nya buka, H plus sama OH-. Maka ini ke sini, ini ke sini. Berarti dia terbentuk dari MgOH 2 kali dan HCl ya. MgOH itu dia kuat, basa kuat. HCl merupakan asam kuat. Maka sifat garam dari si MgCl2 adalah garam netral. pH-nya nilainya 7 gitu. Oke. Yang kedua ada garam KSCN. Nah, KSCN ini kalau terionisasi jadi K plus SCN-. Ditambahkan sama H2O, maka dia akan terbentuk ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi KOH ditambah HSCN. Gitu kan? KOH itu merupakan basa kuat, HSCN-nya merupakan asam lemah. Maka sifat garamnya adalah yang kuat aja dilihat, berarti garam basa. Artinya dia punya pH-nya lebih dari 7. Gitu ya. Yang C, Na2CO3. Ketika terionisasi dia akan membentuk Na plus CO3 2-. Ininya 2 ya. H2O, kalian buka, H plus sama OH-. Plusnya ke si min, minnya ke si plus. Berarti jadi NaOH
plus H2CO3. NOH itu merupakan basa kuat, H2CO3 itu asam lemah, sehingga sifat garamnya menjadi garam basa. Lihat yang kuatnya, pH-nya lebih dari 7. Yang D, NH4Cl. Ketika kalian buka berarti jadi NH4 plus Cl min, gitu ya. Ditambahkan dengan H2O, H plus OH min, plusnya ke min, minnya ke plus, berarti jadi NH4OH ditambah HCl. Basa lemah dengan asam kuat, maka sifat garamnya menjadi yang kuat nih, lihat, garam asam. Oke, pH-nya kurang dari 7. Ngerti ya? Nomor 11. Nomor 11 diketahui di soal. Massa dari NH42SO4-nya. Oke. Tunggu, Ana lihat dulu soalnya. Oke. Massa NH42SO4-nya sebesar 1,32 gram. MR-nya 132. Gitu kan? Volumenya 1 liter, KB-nya 10 pangkat min 5. Ditanya pH. Nah, karena di sini cuma dikasih tahu 1 garam, berarti dia hidrolisis ya. Oke, kalau dia hidrolisis, ini merupakan hidrolisis apa? NH42SO4. Terbentuk dari NH4OH dan H2SO4. Maka dia sifat garamnya adalah garam asam. Atau kalian juga bisa lihat kalau dia garam asam, di sini ada Kb. Gitu ya. Oke, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali M garamnya. Kw-nya 10 pangkat min 14 per Kb-nya 10 pangkat min 5. M garamnya kita cari dulu ya. Masukin aja langsung sini. Masanya dia 1,32 gram per 132 kali volumenya 1000, volume itu dalam liter ya, berarti 1 liter per 1 liter. Maka didapatkan hasilnya ini 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Oke. Maka hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 5,5, sehingga kita dapat pH sama dengan 5,5. Nah. Oke, buat nomor 12 yang diketahui mRNH4Cl itu adalah 53,5, Kb-nya 10 pangkat min 5, pH-nya 5, volumenya 200 mili. Yang ditanyakan itu adalah massa. Maka kita jawab. Nah, di sini garamnya itu merupakan garam asam ya, NH4Cl, karena dari lemah, basa lemah dengan asam kuat, merupakan dia garam asam. Maka di sininya konsentrasi H+ menghasilkan 10 pangkat min 5. Masukin. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali M garam. 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali Mg. Kuadratin semuanya. 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 kali Mg. Maka didapatkanlah Mg sebesar 10 pangkat min 1. Gitu kan? Konsentrasi garam itu rumusnya boleh mol per volume atau kita buka massa per mR kali 1000 per volume dalam mili. Ya.
Masanya ditanya, MR-nya 53,5 kali 1000 per 200 ml. Mg-nya 10 pangkat min 1. Maka ini coret dapat 5. Ini naik berarti 53,5 kali 10 pangkat min 1 bagi 5 sama dengan massa. Didapatkan 1,07 gram sama dengan massa. Gitu. Paham ya? Oke, ini soal terakhir ya. Kalian suruh menentukan mana yang merupakan larutan penyangga. Berarti di sini kalian buat dulu molnya biar memudahkan kalian untuk mengetahui apakah si yang lemah ketika direaksikan akan menghasilkan mol berlebih. Berarti ini molnya adalah volume kali konsentrasi, 25 kali 0,5, 12,5 milimol. Yang bawah juga molnya sama, 7,5 milimol. Yang bawahnya berarti 5 milimol. Yang keempat berarti 12,5 milimol. Dan yang terakhir adalah 5 milimol. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita harus cari yang ketika direaksikan lemahnya itu berlebih, biar dia nanti akan menghasilkan asam atau basa lemah dengan konjugasinya untuk membentuk larutan penyangga. Oke, 1 dan 2, HCN dan NH4OH. HCN itu asam lemah, NH4OH juga merupakan basa lemah. Lemah sama lemah berarti dia tidak terbentuk ya. Oke, lanjut. 1 dan 4. 1 dan 4, HCN dengan NOH, berarti HCN-nya harus berlebih. Ternyata molnya mereka sama, berarti tidak akan terbentuk. 2 dan 3. 2 dan 3, lemah sama lemah juga, berarti tidak terbentuk ya. 2 dan 5. 2 dan 5 itu NH4OH dan HCl. Oke, yang dimana lemahnya harus berlebih. Ternyata benar, lemahnya itu berlebih 7,5 milimol dengan 5 milimol lebih besar 7,5 milimol. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kalian paham ya sampai sini? Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian bisa mengerjakan PTS-nya dengan baik. Ingat, kunci yang pertama adalah kejujuran. Kerjakan PTS-nya dengan jujur, tanpa bertanya ke teman, tanpa bertanya ke siapapun, tanpa melihat internet, tanpa melihat buku, tanpa melihat catatan apapun, dan jujur. Nggak boleh chat-chatan sama teman untuk menanyakan jawaban. Ingat ya, kunci utamanya jujur. Walaupun guru tidak mengawasi di tempat kalian, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kalian. Paham ya? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.